Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya untuk pembelajaran di jam kedua ini? Masih, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Masih, Pak. Pak. Luar biasa. Oke, luar biasa. Ya, kalau masih semangat, ya saya harapkan memang semangat terus untuk belajar. Oke, baik. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, ini diawali dulu dengan berdoa. Ya, mungkin Givari bisa dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Givari. Izinkan saya untuk mengabsen dulu ya. Adelbertus. Hadir, Pak. Baik. Agatha Valencia Krista Tua Gultom. Hadir, Hadir. Pak. Siva Fauzia. Zena Zahratun tadi agak error wifi-nya ya, sudah berkabar ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pentingnya peraturan perundangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, ini masih di bab 3 ya, tapi bab 3 di materi terakhir. Ya, baik. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas apa sih makna dari peraturan perundang-undangan ya. Lalu apa sih dasar hukum yang melandasi peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Lalu undang-undang apa yang mengatur tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi nanti dari UUD, TAP MPR, UU dan Perpu ya sampai ke bawahnya. Ya. Lalu juga kita sudah mempelajari bagaimana proses penyusunan dari tiap-tiap atau masing-masing peraturan perundang-undangan. Nah, materi yang sekarang adalah bagaimana sikap kita ya dalam memahami peraturan perundang-undangan yang memang sudah terlaksana di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Baik, lalu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama ya, kalian mampu merinci pentingnya peraturan perundangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, kalian mampu menguraikan perilaku kesadaran terhadap aturan atau hukum dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian mampu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik dan benar. Oke, kita akan mencoba kembali mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Yakin, Pak? Yakin? Oke. Kita buka nomor 1. Baik, Chelsea keluar nih ya, keluar. Hadiahnya keluar nih ya. Coba Chelsea mungkin bisa sedikit menjelaskan secara singkat saja bagaimana proses penyusunan dari undang-undang. Silakan Chelsea. Baik, Pak. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, setiap usul diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas beserta alasan. Yang ketiga, sidang majelis permusyawaratan rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat. Yang keempat, persetujuan kurang-kurangnya 50%. Yang kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Oke, baik. Terima kasih Chelsea. Saya, Pak. Ya, siapa nih? Ilham. Nggak tahu nih namanya. Ilham ya? Ilham. Iya, Pak. Baik, Ilham.
Langkah-langkahnya adalah DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dan menjadi undang-undang. Baik, terima kasih Lamsi Kumbang ya, jawabannya tepat ya. Nah, kita munculkan lagi kedua gambar. Nah, sekarang sudah ada dua gambar di layar kalian, ya. Dua gambar yang berbeda nih kayaknya nih ya. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Kalian amati dulu kedua gambar yang ada di layar kalian, ya. Lalu kalian kaitkan dengan sikap, ya, sikap dalam menaati peraturan perundang-undangan ya. Sikap yang sepantasnya dalam peraturan perundang-undangan karena materi kita kan menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang berikan pendapat kalian terkait kedua gambar yang ada di layar kalian. Silakan. Saya Pak Muhammad Gifari, Pak. Oke, Gifari dulu, silakan Gifari dulu. Boleh? Kedua gambar tersebut tidak tertib, Pak. Tidak tertib. Tidak tertibnya gimana tuh maksudnya itu? Yang sebelah kanan dia belum mempunyai SIM dan berbonceng 3, Pak. Baik, itu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri menghindari macet dengan cara masuk ke jalan khusus busway, Pak. Oh, dia masuk ke jalur Transjakarta gitu ya. Jadi itu perbuatan melanggar ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Gifari. Ada lagi pendapat yang lain, silakan. Saya Pak. Ruth. Siapa namanya? Ruth. Ruth ya, baik silakan. Kalau yang kanan mereka bonceng 3, terus gak pakai helm, belum punya SIM. Oke, itu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri? Kalau yang sebelah kiri, yang kayak Gifari tadi Pak, dia lewat jalur busway, padahal nggak boleh. Oke, yang sebelah kiri juga sama pendapatnya seperti Gifari. Ya, padahal nggak boleh lewat jalur busway, tapi mereka main masuk aja gitu ya. Oke, terima kasih Ruth. Kedua gambar ini kan merupakan sebuah fenomena yang sering kalian temui ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul nggak? Ya, ini kan kita naik kendaraan bermotor ya sudah wajar ya, sudah sepantasnya kalau memang suatu saat terjadi kemacetan, ya, apalagi di Jakarta ya itu sudah mungkin udah menjadi makanan sehari-hari ya kalau macet gitu ya. Nah, baik ini yang kita pelajari ya fenomena-fenomena ya sikap-sikap yang tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum? Ya, jadi seberapa penting sih peraturan perundang-undangan itu ya? Kan nggak mungkin peraturan itu dibuat hanya sebatas semboyan saja ya atau supaya keren gitu kan semua ada maknanya. Nah, sekarang seberapa penting sih peraturan perundang-undangan bagi diri kita ya atau bagi masyarakat luas ya halayak umum ya. Jadi sesuai dengan dasar hukum ya tentang peraturan perundang-undangan di sini didasari dari pasal 1 ayat 3 ya bahwa negara Indonesia itu berlandaskan atau berasaskan hukum ya. Jadi segala sesuatunya harus berdasarkan hukum ya. Lalu termasuk juga penyelesaian kasusnya dan pelaksanaan kehidupannya ya baik itu kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara ya. Semua harus tunduk dan taat terhadap aturan yang ada. Baik, saya lanjutkan ya. Di sini kewajiban kita. Tadi kan saya sudah singgung sedikit ya. Kalian mau menjadi warga negara Indonesia yang baik, patuh, taat ya. Nah, jadi beberapa kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap hukum yang sudah ada, terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku itu seperti apa sih kewajibannya? Baik. Yang pertama di sini ya. Ya, kalian harus mematuhi hukum dan peraturan yang ada, yang berlaku ya. Lalu kalian kalau sudah patuh juga harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya, melaksanakan hukum dan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab ya. Lalu yang ketiga di sini ya, tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir kalian juga mampu mewujudkan ketertiban paling tidak di lingkungan sekitar kalian dulu. Nah, sekarang kita masuk ke materi kesadaran terhadap aturan atau hukum. Nah, biasanya orang yang patuh dan taat terhadap hukum berarti dia sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan
masyarakat, berbangsa maupun bernegara, ya. Jadi kesadaran kesadaran atau kepatuhan terhadap hukum ini, ya, ini ada beberapa bisa dilihat dari beberapa indikator, ya. Ada beberapa indikator yang bisa terlihat, benar nggak sih orang ini atau masyarakat ini taat atau patuh terhadap hukum, ya, sadar hukum apa enggak mereka nih. Nah, kira-kira indikatornya apa nih? Yang pertama, adanya pengetahuan hukum. Ya, jadi dia tahu nih perbuatan-perbuatan apa, ya, yang dilarang oleh hukum, ya. Nah, ketika dia sudah tahu akan hukum, ya, pengetahuan hukumnya sudah bagus, lalu dia bisa memahami isi dari hukum tersebut, kaidah-kaidah dari hukum tersebut. Nah, lalu juga yang ketiga, indikator yang ketiga, di sini sikap terhadap norma hukumnya seperti apa, ya. Jadi masyarakat ini nanti menilai, ya, apakah norma hukum ini bisa dijalankan dengan baik dan benar dalam kehidupan masyarakat. Nah, lalu yang keempat di sini terlihat dari perilaku hukum. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Tidak, Oke, Pak. baik. Ini saya stop dulu. Lalu kita kembali bermain kuis, ya. Oke, ini nggak banyak kotaknya, ya, hanya 4. Terakhir itu tadi siapa ya? Ahmad Zaki, ya? Iya, Pak. Oke, Ahmad Zaki. Ya, sekarang Ahmad Zaki pilih kotak nomor berapa nih? Hanya 4. Apa ya? Nomor 4 deh. Nomor 4, yakin? Iya. Oke, kita lihat. Oke, Ahmad Zaki berikan contoh, ya, 2 contoh aja deh, ya. 2 contoh sikap yang menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Silakan. Belajar dengan tekun, hormat dan salam kepada guru, tidak mencontek satu lengan, Tidak mencontek satu lengan. Oke, good. Terus? tidak membuat masalah dengan kawan. Oke, terima kasih Ahmad Zaki, ya, jawabannya tepat, ya. Baik. Ahmad Zaki, silakan pilih temannya. Siapa yang mau ditunjuk untuk mengambil hadiah? Givari, Pak. Givari. Oke, Givari. Ya, Pak. Givari pilih nomor berapa? 3, Pak. 3. Oke, Givari. Jika Givari menjadi seorang yang membuat peraturan perundang-undangan. Nah, gimana nih caranya Givari supaya masyarakat itu nanti mau mematuhi aturan yang udah dibuat oleh Givari? Gimana? Ya sih bakal ini ya, Pak. Kalau misalnya dia melanggar kan pasti bakal ada sanksinya ya, Pak. Terus nanti kalau misalnya dia kena ini melanggar itu kena sanksi langsung gitu, Pak. Oh, oke. Ada lagi nggak? Itu aja sih, Pak. Itu aja. Cukup. Oke, yang lain punya pendapat nggak? Boleh nih, nggak apa-apa nih yang lain berpendapat. Saya, Pak. Silakan Ruth, pendapatnya seperti apa? Dikasih teguran gitu, Pak. Apa sih, kayak peringatan gitu. Supaya nggak diulangin lagi, terus habis itu kena sanksi. Oke, terima kasih Ruth. Saya rasa cukup materinya, ya. Sebelum saya tutup, ada nggak yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Brilianko? Mungkin mau menyimpulkan Brilianko? Kesimpulannya bahwa kita harus menaati peraturan perundang-undangan, Pak. Caroline, mungkin bisa menambahkan kesimpulannya? Segala sesuatunya harus berdasarkan hukum, termasuk juga dalam penyelesaian masalah dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua harus berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada, dengan rasa kepatuhan yang dimulai dari diri sendiri terhadap hukum akan menciptakan rasa aman, tertib, dan damai. Terima kasih Caroline, luar biasa ya kesimpulan dari Caroline. Baik, saya akan melengkapi kesimpulan-kesimpulan yang sudah disebutkan tadi oleh Brilianko dan Caroline. Ya, jadi bagaimana kita sebagai masyarakat ini tunduk dan taat terhadap
peraturan perundang-undangan yang ada, ya khususnya adalah hukum di sini ya, karena memang sejatinya bangsa kita ini sesuai dengan bunyi di konstitusi, ya negara Indonesia adalah negara hukum. Itu kesimpulan dari saya, ya nanti LKPD-nya dikerjain ya, saya sudah berikan di chat ya LKPD-nya, lalu juga ada sedikit tugas dari saya ya, kalian membuat sebuah poster lah ya, bikin poster ya, itu isinya adalah slogan, tahu ya slogan ya, slogan ya atau kalimat ajakan ya, kalimat ajakan di mana kalian nanti mengajak masyarakat untuk bersama-sama mematuhi peraturan yang ada ya. Itu boleh dikerjakan nanti, boleh di kertas HVS boleh, atau misalnya pakai gambar karikatur itu boleh, silakan ya. Atau di kertas karton juga boleh, nggak apa-apa ya. Nanti akan saya sediakan kolomnya di Google Classroom ya. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan karena kita sudah mau PAS ya. Pertemuan berikutnya kita akan mengadakan review ya, atau melihat kembali materi-materi dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Saya rasa itu silakan ditutup dulu dengan doa ya. Sebelum kita melakukan ajaran tadi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa, oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih Brilianko, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya, dan juga tetap jaga protokol kesehatan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.